Ruang Dewa Bela Diri, Bab 801 sampai dengan 805. Bab 801 Perburuan. Ini mustahil. Mustahil. Wei Mingyang memuntahkan beberapa suap darah, seolah terjebak dalam iblis batinnya sendiri. Hampir gila. Bahkan saat ini, ia terus mengulang kata-kata, mustahil. Kepercayaan dirinya telah dihancurkan oleh Ye Xiwen. Namun melalui kebenciannya terhadap Ye Xiwen, dia berhasil membangunnya kembali. Tetapi kepercayaan dirinya ini sangat terdistorsi, bahkan mendekati gila. Namun, kekalahannya kembali oleh Ye Xiwen kali ini benar-benar membuatnya kacau. Keyakinannya kali ini berasal dari peningkatan kekuatannya, dan ia merasa pasti bisa membunuh Ye Xiwen, yang memberinya ketenangan pikiran. Tetapi sekarang setelah dia mengetahui bahwa fondasi kepercayaannya telah terguling, bagaimana mungkin dia tidak menjadi histeris? Anak bodoh, cepat bangun. Tiba-tiba, sebuah suara tua terdengar dari samping, seperti panggilan bangun, menyadarkan Wei Mingyang dari keraguan dan penghancuran diri. Ia adalah seorang lelaki tua berjubah hitam, berambut putih, dan berwajah muda. Ia adalah seorang tetua berpangkat tinggi di Aula 8 Bintang, dan semua tetua lainnya di Aula 8 Bintang adalah juniornya. Dalam pandangan Ye Xiwen, kekuatannya mungkin sudah berada pada level teratas, dan auranya jauh lebih mengerikan daripada Wei Mingyang, hampir sebanding dengan mantan pemimpin sekte kenaikan berbulu. Wei Mingyang langsung tersentak bangun, wajahnya memerah, tampak malu dan marah. Ia berkata, ketidakmampuan murid inilah yang telah mempermalukan Aula Bintang 8. Apa ini? Tak seorang pun kebal terhadap kekalahan dalam hidup mereka. Kekalahan bukanlah hal yang mengerikan. Kuncinya adalah bangkit kembali dari titik terendahmu. Karena anak ini telah membuatmu mengembangkan iblis dalam dirimu, maka bunuhlah dia. Atasi iblis dalam dirimu dan raihlah tingkat yang lebih tinggi. Tetua Agung Aula 8 Bintang berkata dengan santai, seolah-olah Ye Xiwen adalah daging di atas talenan, yang dapat ditebas kapanpun ia mau. Tetua Agung benar. Wei Mingyang kembali tenang, menekan luka-lukanya. Ia juga memiliki teknik penyembuhan yang sangat canggih. Hanya dalam waktu singkat, ia pulih sepenuhnya. Dan dengan ekspresi garang, ia berkata kepada Ye Xiwen, hari ini adalah hari kematianmu. Kau benar-benar telah memilih jalan menuju neraka padahal ada satu untukmu. Wah, kau lumayan. Tapi sayang sekali semuanya berakhir di sini. Kata Tetua Agung Aula 8 Bintang dengan sedikit penyesalan, seolah sedang melihat sebuah karya seni yang hampir hancur. Dalam sekejap, ia bergerak, sosoknya kabur, dan ia muncul di hadapan Ye Xiwen dalam sekejap. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di langit dan berkumpul dengan panik. Dentang, dentang, dentang. Serangkaian suara berdentang keras. Energi pedang itu turun seketika, menghancurkan segalanya, bertujuan membunuh Ye Xiwen dalam sekejap, tak berujung dan bagaikan hujan energi pedang. Kekuatan mengerikan ini jauh melampaui apapun yang bisa dicapai Wei Mingyang sebelumnya. Setiap serangan pedang ini hampir sama kuatnya dengan serangan penuh Wei Mingyang. Ini sudah dianggap keterampilan tingkat atas, yang sungguh mengerikan. Lagi pula, para ahli ini belum mengalami kemajuan apapun selama bertahun-tahun setelah mencapai puncak alam transenden tingkat pertama. Pada titik ini, mereka hanya bisa mempelajari teknik bela diri dan semacamnya. Selama bertahun-tahun, hampir tidak seorang pun tahu secara pasti berapa banyak kekuatan yang telah mereka kumpulkan atau berapa banyak kekuasaan yang mereka miliki. Ledakan, seluruh ruang terdistorsi dan teriris berkeping-keping oleh energi bilah pedang, yang benar-benar mengerikan. Dengan semburan cahaya keemasan, energi pedang melewati langsung tubuh Ye Xiwen, dan mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat dia berubah menjadi bola cahaya dan menghilang dari formasi pedang. Ketika Ye Xiwen muncul kembali, dia sudah berada lebih dari 10 mil jauhnya, dengan sepasang sayap besar mengepak di belakangnya, disertai suara guntur sungguhan. Tatapan Ye Xiwen serius. Ia tak menyangka lelaki tua ini begitu merepotkan. Di saat genting, jika ia tak segera melebarkan sayap iblisnya untuk menghindar, ia mungkin sudah penuh lubang sekarang. Inilah kekuatan para pakar top paling menakutkan di dunia saat ini. Tanpa ragu, Ye Xiwen berbalik dan pergi.
Jika hanya Wei Mingyang saja, ia yakin bisa membunuhnya. Bahkan jika hanya penatua Aula Bintang 8 ini, Ye Xiwen yakin ia bisa menggunakan cermin asal surgawi untuk melawannya dan menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Namun lawannya bukan hanya seorang ahli alam transenden, melainkan sekelompok lebih dari selusin ahli alam transenden. Saat ini, hampir semuanya telah tiba. Dia tidak gila. Dia tahu betul bahwa kesenjangan kekuatan antara dirinya dan sekelompok ahli alam transenden tak terelakkan. Pada titik ini, dia tak punya pilihan selain berbalik dan melarikan diri. Dia kabur. Kejar dia. Melihat Ye Xiwen hendak kabur, Wei Mingyang langsung mengabaikan luka-lukanya dan menjadi orang pertama yang bergegas keluar. Ye Xiwen adalah iblis dalam dirinya. Iblis dalam dirinya yang mengerikan. Iblis dalam dirinya yang belum pernah ia temui sebelumnya. Jika Ye Xiwen tidak dapat dibunuh, maka itu dapat mengakibatkan konsekuensi yang sangat mengerikan. Hari ini, ia baru saja dikalahkan oleh Ye Xiwen. Namun konsekuensi serius seperti itu telah terjadi. Jika Tetua Agung Aula 8 Bintang tidak mengingatkannya, ia mungkin sudah terjerumus ke dalam pusaran keraguan diri. Bahkan mungkin telah menghancurkan dirinya sendiri dan mati. Semua ini terjadi karena Ye Xiwen. Dalam pertempuran itu, Ye Xiwen memperlakukannya seperti anjing mati, yang memang sangat memalukan baginya. Di belakangnya, selusin ahli alam transenden juga menyerbu Ye Xiwen bagaikan anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Ye Xiwen berbalik dan terjun ke dalam miasma hijau zamrud. Ia menemukan bahwa miasma tersebut sebenarnya mengikis aura pelindung tubuhnya. Perlu dicatat bahwa avatar binatang bintangnya saat ini telah memasuki alam transenden. Jadi selama hukum di sekitarnya masih ada, hukum tersebut akan bergerak untuk melindunginya. Selain itu, ia juga memiliki aura pelindung. Aura pelindungnya pun sulit ditembus oleh kerusakan biasa. Namun, aura tersebut kini terkikis oleh miasma dan mengeluarkan suara mendesis. Bayangkan betapa mengerikannya miasma ini. Jika seorang ahli Sein Realm masuk, mereka harus sangat berhati-hati dan hanya memiliki kemampuan bertahan yang tersisa. Jika seseorang di bawah level Sein Realm masuk, mereka mungkin akan dilebur menjadi genangan darah. Akan tetapi, meskipun tempat itu aneh, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Karena selusin ahli alam transenden di belakangnya bagaikan anak panah yang dilepaskan dari busur, menukik ke dalam racun dan mengejarnya. Kecepatan Ye Xiwen sangat cepat, hampir sepenuhnya terlihat, dengan sayap iblisnya yang berkibar liar. Namun, orang-orang di belakangnya sama sekali tidak lambat, mengejar dari dekat. Mereka langsung memanggil artefak perjalanan mereka. Meskipun kecepatan mereka memang tidak secepat Ye Xiwen, ketika mereka menggunakan pesawat ulang-alik perjalanan, kecepatan mereka seperti mengejar bintang dan bulan, mengejar Ye Xiwen. Inilah sebabnya mengapa sayap angin Ye Xiwen tidak mencapai potensi penuhnya. Meskipun sayap gunturnya telah mencapai batasnya dalam hal kelincahan dan kecepatan dalam waktu singkat, mereka pada dasarnya tidak efektif dalam pengejaran semacam ini. Jika sayap anginnya sudah dikuasai sepenuhnya, maka orang-orang ini tidak akan mungkin bisa mengejarnya, dan dia benar-benar bisa dikatakan mampu menyerang dan bertahan sesuka hatinya. Sementara ia merenungkan bagaimana cara menyingkirkan orang-orang ini, para anggota Paviliun 8 Bintang di pesawat ulang-alik terbang juga agak frustrasi. Pesawat ulang-alik terbang di bawah kaki mereka adalah pesawat ulang-alik terbang bintang 8 tercanggih di seluruh Paviliun 8 Bintang. Pesawat ulang-alik Paviliun 8 Bintang dibagi menjadi 8 tingkat, dari bintang 1 hingga bintang 8. 8 bintang merupakan tingkat tertinggi, tetapi juga merupakan tingkat paling sedikit. Seluruh Paviliun 8 Bintang hanya memiliki sekitar selusin. Karena kelangkaannya, bahkan di antara para ahli di alam transenden, sangat sedikit yang memiliki pesawat ulang-alik bintang 8 ini. Pesawat ini sudah memiliki kecepatan tertinggi, tetapi masih belum mampu mengejar Ye Xiwen. Bagi mereka, itu sungguh sebuah keajaiban. Bagaimana dia bisa secepat itu? Kata Wei Mingyang cemas. Apa terburu-buru? Berapa lama dia bisa mempertahankan kecepatan ekstrim ini? Dia tidak bisa terus seperti ini selamanya. Selama kita bersabar, cepat atau lambat dia akan jatuh ke tangan kita. Dibandingkan dengan Wei Mingyang yang agak tidak sabaran,
Tetua Agung Aula 8 Bintang tampak sangat percaya diri. Wawasannya begitu tajam sehingga ia segera melihat kelemahan terbesar Ye Xiwen, bahwa ia tidak dapat terbang pada kecepatan maksimum tanpa batas. Bahkan jika seseorang memasuki alam transenden, hasilnya tetap sama. Setelah memasuki alam transenden, kecepatan maksimum akan mengalami lompatan fundamental. Tetapi di saat yang sama, konsumsi esensi sejati juga akan meningkat secara eksponensial. Tidak ada yang bisa terbang terus-menerus dengan kecepatan maksimum seperti ini. Bahkan jika seseorang mengisi ulang dengan pil esensi spiritual, itu akan sia-sia. Berapa lama dia bisa bertahan? Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Untuk monster tua seperti dia yang telah hidup selama 7 atau 8.000 tahun, apa gunanya beberapa tahun untuk memburu seseorang? Bahkan 10 atau 20 tahun pun. Selama dia bisa menangkap anak ini dan menghancurkan iblis dalam diri Wei Mingyang, maka semuanya akan sepadan. Ye Xiwen tidak menyadari pikiran tetua Aula Bintang 8, dan bahkan jika dia tahu, dia tidak akan terlalu memikirkannya. Bahkan, jika binatang bintang memiliki esensi sejati yang jauh lebih melimpah daripada Ye Xiwen sendiri, mustahil baginya untuk mengonsumsinya tanpa batas. Namun, cermin asal surgawinya mengandung urat naga. Jika perlu, ia bahkan bisa menggunakan kekuatan urat naga untuk membuatnya kelelahan hingga mati. Bahkan jika ia terbang dengan kecepatan maksimumnya, itu akan memakan waktu setidaknya beberapa ratus tahun. Dia bisa menunggu. Tetapi bisakah mereka di Aula 8 Bintang yang bertekad mencari jalan menuju benua belantara kuno menunggu? Tapi dia tidak mau menunggu selama itu. Dia perlu menemukan cara untuk mengusir orang-orang itu. Dia tidak ingin diburu selama beberapa dekade mendatang. Tiba-tiba, suara air mencapai telinga Ye Xiwen. Melalui kabut hijau zamrud, Ye Xiwen melihat bahwa itu sebenarnya adalah hamparan air danau kuning yang luas. Bab 802 merebut lili laba-laba merah. Yang disebut mata air kuning sebenarnya adalah air mayat. Terakhir kali saya melihat mata air kuning mengalir adalah di Pulau Wanyao. Saya jadi bertanya-tanya berapa banyak orang yang tewas agar mata air kuning mengalir begitu deras. Skala mata air kuning di hadapan mereka luar biasa besar, membentang setidaknya 100 mil. Perlu diketahui bahwa setelah seseorang meninggal, meskipun beberapa cairan tubuh dikeluarkan, jumlahnya sangat sedikit. Untuk membentuk danau mata air kuning sebesar itu, berapa banyak orang yang pasti telah mati untuk mencapainya. Meskipun tidak sebesar yang ada di Pulau 10.000 Setan, itu tetap cukup mengerikan. Seluruh danau Yellow Springs tampak sunyi dan tak terganggu, kecuali 3 bunga merah tua yang mengapung di atasnya, menyerupai payung terbalik, memancarkan wangi yang memikat dan tampak sangat indah. Bunga lili laba-laba merah. Ye Xiwen tersentak, meskipun ia belum pernah melihat langsung bunga lili laba-laba merah. Ia tahu legenda yang melingkupinya. Bunga lili laba-laba merah mekar selama 1000 tahun, lalu layu selama 1000 tahun. Bunga dan daunnya terpisah selamanya, tak pernah bertemu lagi. Bunga lili laba-laba merah mekar di seberang. Tetapi apa yang bisa dilakukan sebelum jembatan ketidakberdayaan? Mereka yang berjalan menuju tanah kematian menginjak bunga-bunga yang memilukan ini, yang mengarah ke dunia bawah. Bunga lili laba-laba merah adalah bunga yang tumbuh di tepi sungai kelupaan, menuntun jiwa-jiwa menuju akhirat. Bunga ini merupakan satu-satunya bunga di dunia bawah, dan legenda mengatakan bahwa bunga ini hanya mekar di mata air kuning, menjadikannya satu-satunya pemandangan di jalan menuju dunia bawah. Oleh karena itu, hanya ada satu jenis bunga yang dapat mekar di dunia bawah, yaitu bunga lili laba-laba merah. Saya tidak melihat bunga lili laba-laba saat saya berada di Pulau Wanyao terakhir kali. Saya bertanya-tanya apakah bunga itu diambil oleh seseorang, tetapi tidak ada seorang pun yang memanen bunga lili laba-laba di sini. Seperti kata pepatah, bunga mekar selama 1000 tahun dan layu selama 1000 tahun. Dan sekaranglah saatnya bunga lili laba-laba merah mekar penuh. Tapi menurut legenda, bunga lili laba-laba merah hanya tumbuh di tepi dunia bawah, kan? Kok sekarang tumbuh di tengah dunia bawah? Namun, kata-kata Yemo segera mengonfirmasi dugaannya. Ye Xiwen, ini bunga lili laba-laba, dan juga bunga dunia bawah. Cepat kumpulkan semuanya, teriak Yemo, tanpa ragu.
Ye Xiwen bergegas masuk. Meskipun dia tidak tahu apa fungsi bunga di seberang sana, Ye Mo pasti punya alasan untuk mengatakannya. Ye Xiwen terbang tepat di atas danau Yellow Springs, dan bagaikan seekor elang yang menukik kemangsanya, mendarat tepat di bunga lili laba-laba. Ketika jari-jari kakinya menyentuh air danau, terdengar desisan keras. Aura pelindungnya sebenarnya telah terkikis oleh air danau. Ye Xiwen segera tidak berani ragu dan menggunakan energi internalnya untuk membela diri. Pada saat yang sama, sebuah tangan besar terulur dan mencengkeram tangkai bunga itu, menariknya dengan kuat. Ia merasakan beban tiba-tiba di tubuhnya, menarik keluar sesosok mayat bersama bunga itu. Mayat itu sangat kurus kering, terendam di mata air kuning selama bertahun-tahun, namun wujudnya tetap tidak berubah. Ia tampak hidup, persis seperti saat masih hidup, seorang pria tua yang luar biasa berpakaian kuno. Ye Xiwen kemudian menyadari bahwa bunga lili laba-laba sebenarnya tumbuh di mayat itu. Hal ini sungguh aneh, membuatnya merinding. Namun, tanpa ragu, ia langsung mengambil bunga lili laba-laba dari mayat itu. Hampir seketika, sebuah tangan layu menebasnya dari langit. Pria tua di bawahnya, yang telah lama meninggal, tiba-tiba membuka matanya. Matanya kelabu dan tak bernyawa, tetapi gerakannya luar biasa cepat, hampir seketika mengenai Ye Xiwen. Dalam sepersekian detik itu, Ye Xiwen bergerak. Ia bahkan lebih cepat lagi. Dan hampir seketika, tangan putih rampingnya sudah menempel di dada mayat itu. Dengan erangan teredam seperti benturan logam, mayat yang dibangkitkan itu terluka parah dan tenggelam ke dasar danau Yellow Springs. Ye Xiwen diam-diam terkejut. Mayat di bawah bunga lili laba-laba itu ternyata hidup kembali begitu ia mencabutnya. Lagi pula, ia sama sekali tidak siap. Jika bukan, karena sayap petirnya telah mencapai tingkat daya ledak yang mengerikan setelah mencapai kesempurnaan, ia mungkin tak akan bisa menghindarinya, apalagi membalasnya. Yang lebih mengejutkannya adalah setelah terendam dalam air mata air kuning selama bertahun-tahun, kekuatan mayat itu telah mencapai tingkat yang mengerikan. Ia tahu betul betapa kuatnya tubuh fisik avatar binatang bintangnya, tetapi ia tidak mampu menghancurkan mayat itu sekaligus. Sebaliknya, mayat itu mengeluarkan suara seperti logam yang beradu. Meskipun ia terluka parah, ia tidak mampu membunuhnya sekaligus. Ini sudah menjadi anomali baginya. Dari segi kekuatan fisik saja, di antara mereka yang berada di alam transenden, ia percaya bahwa jika jati dirinya tidak juga mencapai tingkat ini, ia tidak mungkin melampauinya. Jika tidak, ia adalah yang pertama atau salah satu orang paling luar biasa. Jelaslah bahwa danau dunia bawah ini memang sangat aneh. Apa sebenarnya kegunaan bunga lili laba-laba ini? Tanya Ye Xiwen. Ia tidak gegabah mencoba merebut dua bunga lili laba-laba lainnya. Pengalamannya barusan menunjukkan bahwa dua bunga lili laba-laba lainnya kemungkinan besar juga tumbuh di mayat. Sebelum kita mempunyai pemahaman yang jelas tentang situasinya, tidak disarankan untuk bertindak gegabah. Bunga lili laba-laba ini, menurut legenda, tumbuh di tepi sungai Styx di dunia bawah, melambangkan sisi lain dari hidup dan mati. Bunga lili laba-laba ini menyerap saripati sungai Styx siang dan malam untuk tumbuh. Kata Ye Mo. Secara umum, yang disebut mata air kuning adalah cairan mayat yang dikeluarkan dari mayat, yang merupakan bagian terpenting dari mayat, tetapi juga sangat beracun. Jika kau tenggelam ke dalamnya, bahkan tulang pun tak akan tersisa. Dalam keadaan seperti itu, hanya bunga lili laba-laba yang bisa tumbuh dan menyerap semua saripatinya. Fakta bahwa bunga ini tumbuh di mayat berarti seluruh saripati mayat itu telah terkondensasi ke dalam bunga lili laba-laba ini. Mayat itu kemungkinan telah mencapai tingkat alam transenden. Jika dirimu yang sejati memakannya, menembus alam transenden setengah langkah sama sekali tidak akan menjadi masalah. Bahkan bagi para ahli alam transenden, itu akan sangat bermanfaat. Benar-benar harta karun. Ini benar-benar harta karun. Ye Xiwen langsung bersemangat. Pantas saja Ye Mo bersikeras merebut bunga lili laba-laba ini sendiri. 3 bunga lili laba-laba sungguh tak ternilai harganya. Tentu saja, nilai pastinya bergantung pada jenis mayat tempat bunga itu tumbuh. Jika bunga itu tumbuh di mayat seorang sage agung biasa, bunga itu tidak akan terlalu berguna bagi Ye Xiwen sekarang. Namun, meskipun begitu,
Jika dijual di luar, bunga itu tetap akan menjadi harta yang sangat berharga. Memikirkan hal ini, Ye Xiwen langsung menyambar bunga lili laba-laba lainnya. Berbekal pengalaman sebelumnya, Ye Xiwen sangat berhati-hati. Begitu ia mencabut bunga lili laba-laba, ia langsung menghantam dan menjatuhkan mayatnya ke dasar danau mata air kuning. Tepat seperti yang diprediksi Ye Xiwen, mayat itu bereaksi begitu ia mencabut bunga lili laba-laba. Ia bergerak secepat kilat dan ternyata adalah mayat di tingkat alam transenden, yang kini telah berubah menjadi zombie. Ekspresi Ye Xiwen agak serius. Begini, semakin kuat seseorang, semakin kecil kemungkinannya menjadi zombie, karena tubuh fisiknya dilindungi oleh hukum langit dan bumi. Menjadi zombie hanya mungkin terjadi di tempat yang sangat gelap dan gelap. Dan danau dunia bawah ini jelas merupakan tempat seperti itu. Namun, yang lebih mengerikan adalah jika master tersebut berubah menjadi zombie, maka akan menyebabkan wabah zombie. Sebelum ia sempat memikirkannya, para ahli dari Sekte Bintang 8 bergegas menghampiri. Apa yang baru saja terjadi sebenarnya hanya sesaat. Ye Xiwen hanya sempat mengambil 2 bunga lili laba-laba sebelum para ahli dari Sekte Bintang 8 di belakangnya tiba. Ini bunga lili laba-laba merah. Tetua Aula 8 Bintang, seorang pria berpengetahuan luas, langsung mengenalinya sebagai bunga lili laba-laba merah, dan kilatan keserakahan melintas di matanya. Itu bunga lili laba-laba merah. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan Ye Xiwen mendapatkannya. Dihadapkan pada pilihan antara bunga lili laba-laba dan pengejaran Ye Xiwen, mereka memutuskan untuk memprioritaskan penangkapan bunga lili laba-laba. Sedangkan Ye Xiwen, mereka yakin ia tidak bisa melarikan diri. Jadi mendapatkan bunga lili laba-laba adalah hal yang lebih penting saat ini. Lagi pula, tidak perlu semua orang pergi dan mengumpulkan bunga lili laba-laba merah. 1 orang saja sudah cukup. Wei Mingyang langsung bergegas keluar. Ia jelas tahu apa itu bunga pantai lain. Jika ia bisa mengonsumsi bunga pantai lain, kultivasinya akan langsung naik ke tingkat yang lebih tinggi. Dan ia bahkan akan mampu bersaing dengan para ahli yang telah mencapai puncak alam transenden tingkat pertama. Godaan semacam itu tak tertahankan baginya. Sementara para ahli lainnya dari Sekte 8 Bintang hanya menatap dingin ke arah Ye Xiwen, baik untuk mencegahnya menyerang Wei Mingyang maupun untuk mencegahnya melarikan diri. Hahaha, sungguh beruntungnya aku hari ini. Aku benar-benar melihat bunga lili laba-laba merah. Rasanya seperti surga sedang menolongku. Tawa keras terdengar dari kejauhan. Bersamaan dengan tawa itu, selusin suara kuat muncul di depan mata semua orang. Sekte Baiyang, Tetua Agung Sekte 8 Bintang menyipitkan matanya. Ekspresinya dingin dan menyeramkan. Para pendatang baru itu tidak lain adalah Sekte Baiyang, salah satu penguasa alam luar, yang ditemani oleh lebih dari selusin ahli alam transenden, yang semuanya merupakan anggota elit Sekte Baiyang. Tetua Agung Sekte 8 Bintang langsung mengenali pria parubaya yang memimpin kelompok itu. Pria itu tak lain adalah Fu Buping, tetua tertinggi Sekte Matahari Putih. Mereka telah bertarung beberapa kali selama bertahun-tahun dan merupakan rival sekaligus musuh bebuyutan. Kau, pria parubaya itu, Fu Buping, dengan cepat melihat kelompok itu dari Paviliun 8 Bintang. Sedangkan Ye Xiwen, ia mengabaikannya karena posisinya yang terisolasi dan kalah jumlah. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini, Patua. Karena kau datang lebih awal, kau pasti sudah mendapatkan beberapa spider lilis. Yang ini akan kuserahkan pada Sekte Matahari Putih kita. Kau, Tetua Agung Sekte 8 Bintang murka, wajahnya meringis. Logika macam apa ini? Apa maksudnya hanya karena mereka datang lebih awal berarti mereka dijamin mendapat hadiah? Dan jika mereka datang lebih awal, bunga pantai lain harus dicadangkan untuk Sekte Matahari Putih mereka. Kalau kau menginginkannya, datanglah dan rebut dengan paksa. Dia tidak akan pernah menyerah pada bunga lili laba-laba ini. Bunga ini juga akan bermanfaat bagi para ahli di alam transenden. Jika seorang ahli di tahap akhir alam transenden setengah langkah memakannya, akan jauh lebih mudah bagi mereka untuk mencapai alam transenden nanti. Bab 803 Gelombang Ahli. Dengan kata lain, bunga lili laba-laba tunggal ini berpotensi menciptakan seorang master yang melampaui alam duniawi. Sesuatu yang sama sekali tidak dapat mereka tinggalkan.
Sementara itu, di sisi lain, para anggota Sekte Bayang juga menunjukkan ekspresi serius. Mereka juga tidak ingin melepaskan bunga pantai seberang ini. Apa yang dipikirkan orang-orang Bak Xingzai? Tentu saja mereka juga bisa memikirkannya. Danau Yellow Springs yang tadinya tenang berubah menjadi kacau akibat kedatangan kedua kelompok ini, yang melepaskan kekuatan mereka tanpa kendali. Jauh di dasar danau, sebuah pemandangan yang menyerupai kuburan massal berserakan mayat. Tiba-tiba, salah satu mayat bergerak, membuka matanya, dan dua sinar merah darah melesat ke langit. Di danau, Ye Xiwen berdiri dengan tenang, sama sekali tidak menunjukkan rasa tidak nyaman atas kedatangan kedua kelompok itu. Ia sangat yakin dengan kecepatannya dan yakin bahwa meskipun diserang dari kedua sisi, ia dapat lolos tanpa cedera. Ming Yang, maju, teriak Tetua Agung Sekte 8 Bintang. Di saat yang sama, ia memimpin lebih dari selusin ahli alam transenden dari Sekte 8 Bintang untuk berdiri di depan para ahli Sekte Matahari Putih. Ini untuk memonopoli bunga lili laba-laba merah ini. Sialan, Fu Buping geram. Sekte 8 Bintang jelas tidak menganggap mereka serius, dan dia tidak bisa mentolerirnya sekarang. Meskipun mereka memiliki pendirian yang sama dalam menekan keluarga-keluarga kuat lokal di dunia bela diri sejati, mereka sebenarnya tidak pernah sependapat. Selain itu, mereka pada dasarnya berada dalam kondisi permusuhan, dan masing-masing kekuatan mereka bahkan merupakan pesaing. Bagi mereka, itu sama saja dengan ingin menyingkirkan mereka sesegera mungkin. Fu Buping segera bertindak, tangannya mengeluarkan cahaya menyilaukan yang menyapu seluruh area dan langsung menuju ke arah Tetua Agung Aula Bintang 8. Tetua Agung dari 8 Bintang kediaman memegang pedang panjang secara horizontal di tangannya. Dan pedang pembunuh Kaisar Bintang 8 menebas untuk menghadapi serangan itu secara langsung. Dua pakar top yang tangguh langsung melancarkan serangan yang mengerikan. Ahli-ahli lain dari Bayangmen dan Bak Xingzai juga langsung terlibat dalam pertempuran, menciptakan kekacauan total. Sementara itu, di sisi lain, Wei Ming yang melancarkan aksinya, menyambar bunga lili laba-laba dari air. Tepat pada saat itu, Ye Xiwen yang tadinya tidak bergerak, tiba-tiba bergerak, tubuhnya melesat seperti bola meriam, menyerbu ke arah Wei Mingyang. Wei Mingyang merasakan suara yang tajam dan menusuk saat udara terkoyak, diikuti oleh aura mengerikan yang menyapu ke bawah dan menyelimuti dirinya sepenuhnya. Ye Xiwen, kau lagi. Wei Mingyang meraung. Tak menyangka Ye Xiwen berani membalasnya dalam situasi seperti ini. Pada titik ini, tindakan normal yang akan dilakukannya adalah memanfaatkan kekacauan dan menjauh. Saat ini, ia sama sekali tidak peduli dengan Ye Xiwen, dan ia juga tidak punya pikiran untuk mengkhawatirkannya. Bunga pantai lain lebih penting. Dengan bunga pantai lain, ia bisa dengan cepat mencapai puncak alam transenden tingkat pertama. Sebenarnya, Ye Xiwen itu apa? Ia bisa membunuhnya kapanpun ia mau. Bukan, Ye Xiwen memang cepat. Tetapi Wei Ming yang sudah mengambil langkah pertama. Ia menyambar bunga lili laba-laba ke tangannya, lalu meraihnya dengan senyum puas. Memangnya kenapa kalau Ye Xiwen kuat, ia masih selangkah lebih lambat darinya. Namun, senyum di wajahnya segera membeku, karena sebuah tangan pucat, yang membawa energi mayat yang mengerikan, menyambarnya dengan kecepatan kilat dan menghantamnya. Seluruh perhatian Wei Ming yang tertuju pada Ye Xiwen. Dan melihat bahwa ia selangkah lebih maju dari Ye Xiwen, ia merasa telah menang dan dengan demikian menurunkan kewaspadaannya. Tanpa disadarinya, bencana akan segera terjadi. Dor, Wei Ming yang terlempar seperti layang-layang yang talinya putus, menyemburkan darah kemana-mana. Raungan mengerikan seperti mayat datang dari bawah air. Suaranya serak dan tidak menyenangkan, tanpa ada tanda-tanda kehidupan. Seekor zombie jangkung melompat keluar dari antara mereka. Ia adalah zombie pria parubaya dengan wajah biru dan taring. Saat ini, ia tampak terbangun dari tidur nyenyaknya. Matanya merah, dan ia langsung mengejar Wei Mingyang. Zombie ini luar biasa cepat dan lincah, mengejar Wei Mingyang di udara. Kelima cakarnya terentang, seolah tanpa tujuan, namun mengandung prinsip-prinsip seni bela diri. Zombie di tingkat alam transenden berbeda dari zombie biasa. Zombie biasa
Meskipun diciptakan dari daging orang mati, sebenarnya adalah makhluk yang sama sekali baru. Meskipun mereka tidak hidup maupun mati, bukan yin maupun yang, mereka memang makhluk yang sama sekali baru, sama sekali tidak berhubungan dengan kehidupan mereka sebelumnya. Jika seseorang dapat berkultivasi hingga tingkat yang sangat tinggi di masa depan, ia akan menjadi sosok kuat lainnya. Namun, begitu seseorang mencapai alam transenden, mereka akan secara otomatis membangkitkan beberapa ingatan dan pengalaman bela diri dari kehidupan lampau mereka. Setelah semua ingatan terbangun, mereka menjadi semakin menakutkan, terutama bagi para zombie yang telah mencapai tingkat alam transenden di kehidupan sebelumnya. Ketika mereka menjadi zombie, mereka akan secara otomatis memiliki beberapa ingatan dari kehidupan lampau mereka, termasuk pengalaman bela diri. Tetapi mereka pasti tidak akan menjadi orang yang sama seperti di kehidupan sebelumnya. Dikombinasikan dengan seni bela diri jalan mayat dan seni bela diri dari kehidupan sebelumnya, kekuatannya menjadi lebih besar, membuatnya sangat sulit untuk dihadapi. Robek, cakar raksasa itu merobek tubuh Wei Mingyang, membuat luka besar di dadanya, merobek potongan-potongan daging yang besar. Wei Mingyang menjerit kesakitan saat lukanya langsung berubah menjadi hijau tua dan cerah, menandakan ia telah diracuni, apalagi dengan racun mayat yang sangat ampuh. Wajah Wei Mingyang perlahan memucat, dan matanya mulai memerah, tanda-tanda telah diracuni dan berubah menjadi zombie. Racun mayat zombie alam transenden itu luar biasa kuat. Jika Wei Mingyang bukan ahli alam transenden, satu cakar itu pasti akan langsung mengubahnya menjadi zombie. Binatang itu pantas mati. Peristiwa mendadak ini langsung membuat semua orang yang hadir terkejut. Tetua Agung Sekte 8 Bintang murka dan tak lagi peduli untuk melawan Fu Baiying dari Sekte Matahari Putih. Ia langsung membelah langit dan bumi dengan pedangnya, menghantam zombie itu. Momentum pedang itu tak terkalahkan, bagaikan hujan bintang yang jatuh, seketika menghancurkan aura pelindung zombie dan menebas ke bawah. Puff, zombie itu langsung terbelah dua. Darah zamrudnya berceceran di seluruh danau Yellow Springs. Meskipun zombie ini telah memasuki alam transenden, ia jelas hanya zombie biasa. Ia hanya mampu menyergap Wei Mingyang yang linglung, tetapi masih jauh dari mampu mengalahkan Tetua Agung Aula 8 Bintang. Saat ini, bahkan Sekte Baiyang pun tak berniat melanjutkan serangan. Meskipun satu bunga lili laba-laba sangat berharga, tak ada gunanya mempertaruhkan lebih dari selusin ahli alam transenden untuk satu bunga lili laba-laba. Mereka semua direnggut oleh para ahli dari Paviliun 8 Bintang, sehingga sulit untuk mendapatkannya kembali. Mereka pun merasa sedikit menyesal. Namun, melihat kondisi Wei Mingyang yang menyedihkan, mereka merasa sedikit puas. Biar kau yang merebutnya. Biar kau yang merebutnya. Bagaimana? Kau kalah. Setelah membelah zombie menjadi dua dengan satu pukulan, para ahli dari Sekte Bintang 8 buru-buru mulai menekan racun mayat di dalam tubuh Wei Mingyang. Kini setelah mereka tahu bahwa ini adalah medan perang kuno yang mengerikan, mereka tentu saja telah bersiap menghadapi kemungkinan bertemu zombie dan hantu, dan masing-masing dari mereka membawa pil untuk menetralkan racun mayat. Namun, tindakan mereka masih agak lambat. Racun mayat di tubuh Wei Mingyang sudah mengakar kuat, dan mereka tidak bisa menghilangkannya sepenuhnya dalam waktu singkat. Mereka hanya bisa menekannya dengan energi internal mereka. Ye Siwen, apakah kau yang baru saja melakukan ini? Penatua Baxingzai menatap Ye Siwen dengan penuh kebencian. Apa yang baru saja terjadi sungguh aneh. Bahkan jika Wei Mingyang sama sekali tidak siap, akan sangat sulit baginya untuk ditangkap oleh zombie yang baru saja mencapai alam transenden itu. Ye Siwen mengangkat bahu dan berkata, mana mungkin aku tahu. Aku bahkan belum mendekatinya. Siapa sangka ada zombie bersembunyi di bawahnya. Ini cuma masalah keberuntungan. Ini masalah karakter. Hahaha. Para anggota Sekte Baiyang tertawa terbahak-bahak. Orang lain mungkin takut pada Sekte 8 Bintang. Tetapi kekuatan Sekte Baiyang sama sekali tidak kalah dengan Sekte 8 Bintang. Dan mereka sama sekali tidak takut pada mereka. Selain berurusan dengan keluarga-keluarga berpengaruh di Akademi Zhenwu, mereka sama sekali tidak memiliki pemahaman diam-diam. Tingkat kebencian di antara mereka jauh lebih besar daripada Akademi Zhenwu, yang telah bersembunyi di dunia Zhenwu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya.
Wajah para anggota Sekte Bintang 8 pucat pasi. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah mencabik-cabiknya sejak lama karena berani mempermalukan mereka seperti ini. Tapi Ye Xiwen berbeda, bukan karena dia sangat kuat, tetapi karena mereka tidak bisa menangkapnya, seperti yang baru saja terbukti. Kalaupun kita bisa menangkap mereka, itu masih lama. Kalau kau tidak mengalihkan perhatian Mingyang tadi, bagaimana mungkin dia bisa ditangkap zombie itu? Ini semua salahmu. Tetua Agung Aula 8 Bintang menatap dingin Ye Xiwen, menggertakkan giginya. Secara keseluruhan, Wei Mingyang telah dikalahkan oleh Ye Xiwen beberapa kali, dan setiap pengalaman ini merupakan tamparan di wajah mereka. Apa urusanku? Kata Ye Xiwen dingin, wajahnya tanpa ekspresi, tetapi dalam hati ia sangat gembira. Sebenarnya, ini semua jebakan yang ia pasang. Seperti yang dikatakan Tetua Agung Aula 8 Bintang, jika ia tidak mengalihkan perhatian Wei Mingyang dan membuatnya memusatkan sebagian besar perhatiannya padanya, ia mungkin tidak akan disergap oleh zombie itu. Lagi pula, kekuatan Wei Mingyang sedikit lebih unggul daripada zombie itu. Itulah sebabnya dia sengaja bertindak, meskipun dia tahu sudah terlambat untuk menghentikan Wei Mingyang. Dan apa yang terjadi selanjutnya persis seperti yang dia prediksi. Wei Mingyang memang disergap oleh zombie, meskipun dia tidak pernah mengakuinya secara langsung. Kau Ye Xiwen. Fu Buping menatap Ye Xiwen dengan heran. Bagaimana mungkin dia tidak mengenal jenius yang baru muncul dari Akademi Bela Diri Sejati ini? Faktanya, para ahli dari Sekte Matahari Putih telah menggambarkannya dengan sangat gamblang setelah kembali, membuat namanya dikenal luas di Sekte Matahari Putih. Akan tetapi, sebelum Ye Xiwen dapat menjawab, dua suara tawa keras terdengar dari langit. Ada acara apa? Kenapa kalian berdua berkumpul hari ini? Apa kalian menemukan harta karun yang menakjubkan? Benar, benar. Kalau ada harta karun yang bagus, kita tidak bisa menyimpannya sendiri. Bab 804 Tubuh Sejati memasuki alam transendensi setengah langkah. Ada acara apa? Kenapa kalian berdua berkumpul hari ini? Apa kalian menemukan harta karun yang menakjubkan? Benar, benar. Kalau ada harta karun yang bagus, kita tidak bisa menyimpannya sendiri. Diiringi dua tawa arogan, dua kelompok orang lagi muncul di cakrawala. Kilatan cahaya melintas di mata semua orang, baik dari Sekte Bintang 8 maupun Sekte Matahari Putih. Kedua kelompok yang tiba masing-masing terdiri dari sekitar 10 orang. Semuanya adalah para ahli di alam transenden. Hanya para ahli di alam transenden yang berani menjelajah begitu dalam untuk mencari. Yang lain hanya bisa mencari di sekelilingnya sedikit demi sedikit. Kedua kelompok ini memang tidak mudah dihadapi. Mereka sebenarnya adalah kenalan lama Ye Xiwen, para ahli dari Sekte Tianwu dan Sekte Feixing. Khususnya, di antara tim Sekte Tianwu terdapat Ran Chengtian, rival lama mereka. Namun, dibandingkan dengan Wei Mingyang yang pencemburu dan pemarah, Ran Chengtian jelas jauh lebih tenang. Jelas-jelas ditekan habis-habisan oleh Ye Xiwen. Pemimpin Sekte Tianwu adalah tetua yang sama yang pernah mengunjungi Akademi Zhenwu sebelumnya. Dan pemimpin Sekte Feixing juga merupakan tetua dari Sekte Feixing yang pernah berkunjung saat itu. Saat mereka melihat Ye Xiwen, mereka seperti bertemu kembali dengan musuh. Itu kamu, kaukah itu? Nak, benar kata orang. Musuh selalu saling menatap dengan kebencian. Meskipun Ran Chengtian tidak berubah menjadi Wei Mingyang, ia masih menyimpan niat membunuh yang tak terbatas terhadap Ye Xiwen. Para tetua Sekte Bintang Terbang, yang telah dipermalukan oleh penguasa kota tua, kini berharap mereka dapat membunuh semua pengikut Akademi Bela Diri Sejati. Seperti mencari jarum di tumpukan jerami, tetua Sekte Bintang Terbang tertawa terbahak-bahak. Tawanya dipenuhi kebencian sekaligus kesenangan. Dipermalukan oleh penguasa kota tua hari itu, di matanya, sungguh memalukan. Nah, jika dia bisa membunuh Ye Xiwen, jenius paling membanggakan dari Akademi Bela Diri Sejati, bukankah itu lebih memuaskan daripada apapun? Kau juga punya dendam pada anak ini. Sempurna. Ayo kita bergabung dan bunuh dia dulu. Saran Tetua Agung Aula 8 Bintang ketika melihat kedua kelompok ini juga punya dendam pada Ye Xiwen. Oke, bunuh dia dulu. Ran Chengtian dari Sekte Tianwu berkata sambil menggertakkan giginya.
juga sangat membenci Ye Xiwen. Kelompok Sekte Bayang dan Akademi Zhenwu tidak memiliki dendam yang tidak dapat didamaikan satu sama lain. Jadi tidak perlu bagi mereka untuk bergabung dengan pihak lain untuk membunuh Ye Xiwen saat ini. Melihat ketiga faksi menoleh padanya, Fu Buping hanya bisa mengangkat bahu dan berkata, "Kenapa kau menatapku? Kami tidak mengenal Ye Xiwen. Kami tidak akan membantunya. Dan kami juga tidak akan membantumu." Melihat Sekte Bayang bersikap netral, ketiga kekuatan lainnya menghela napas lega. Selama mereka tidak ikut campur, membunuh Ye Xiwen hanyalah masalah waktu, membuat segalanya jauh lebih mudah. Ye Xiwen diam-diam waspada. Salah satu dari kekuatan ini saja bisa membuatnya pusing. Apalagi gabungan kekuatan ketiganya. Mereka lebih dari sekadar mampu melenyapkannya. Pada titik ini, satu-satunya pilihan adalah melarikan diri. Di dalam cermin asal surgawi, Ye Xiwen sendiri duduk bersila. Di hadapannya, dua bunga lili laba-laba yang berwarna-warni bermekaran. Ia mengaktifkan kitab suci observasi di dalam tubuhnya. Kitab suci itu semakin disempurnakan, semakin menyerupai mikrokosmos. Esensi sejatinya melonjak, dan di bawah bimbingannya, bunga lili laba-laba di hadapannya mulai hancur berkeping-keping, berubah menjadi kekuatan paling murni yang mengalir ke dalam tubuh Ye Xiwen. Meskipun hanya sedikit, itu benar-benar esensi dari seluruh keberadaan seorang ahli alam transenden, bentuk energi paling murni. Inilah yang membuat bunga Oathshore begitu kuat. Bahkan Ye Xiwen pun tak akan berani menyerap energi campuran biasa. Akan tetapi, kini semua kekuatan campuran lainnya telah ditolak oleh Red Spider Lily, membentuk energi paling murni yang dapat diserap siapapun. Ia telah mencapai kesempurnaan alam suci agung, dan hanya sedikit lagi dari langkah sejati menuju alam transenden setengah langkah. Fondasinya sudah sangat kokoh, ia hanya butuh kesempatan, bimbingan. Dan sekarang bunga di tepi seberang ini adalah kesempatan alami dan terbaik. Meskipun hanya sedikit energi, itu tetaplah energi dari alam transenden. Setelah energi ini memasuki tubuh Ye Xiwen, rasanya seperti perubahan kualitatif yang disebabkan oleh perubahan kuantitatif, menyebabkan energi alam suci agung di tubuh Ye Xiwen mulai bertransformasi. Bagaimanapun, alam transenden setengah langkah masih menyandang gelar alam transenden dan memiliki kekuatan alam transenden. Akan tetapi, Ye Xiwen tidak memiliki katalisator untuk berubah menjadi kekuatan seperti itu. Dan sekarang energi ini telah masuk, menyebabkan energi dalam tubuh Ye Xiwen mendidih dan mulai berubah. Dengan ledakan, energi di dalam tubuh Ye Xiwen menghasilkan seberkas energi pertama dari alam transendensi setengah langkah. Ini bagaikan sinar matahari pertama di dunia, menembus kekacauan dan langsung menyebabkan perubahan kualitatif dari perubahan kuantitatif. Seperti pintu air yang jebol, ia menghancurkan penghalang kokoh wilayah fisiknya di dalam tubuh Ye Xiwen. Penghalang menuju alam transendensi setengah langkah juga ditembus sedikit demi sedikit. Dia tidak sepenuhnya menyadari apa yang terjadi di dunia luar, tetapi dia tetap tidak tergerak. Dia menyerahkan segalanya kepada avatar binatang bintangnya untuk ditangani. Jika avatar binatang bintang saja tidak bisa menyelesaikan masalah, maka tubuh utamanya tidak berguna. Terlebih lagi, mengingat kekuatan sayap iblisnya, tidak akan mudah bagi mereka untuk mengejar klon binatang bintangnya. Dipandu oleh kekuatan ini, terobosan Ye Xiwen tidak dapat dihentikan, menerobos dalam sekejap. Ia mencoba lagi, tetapi tetap tidak bisa benar-benar melewati ambang batas itu. Esensi sejatinya sudah terkuras habis, menembus penghalang alam kultivasinya menghabiskan jauh lebih banyak esensi sejati daripada yang lainnya. Sementara itu, di seluruh cermin asal surgawi, pil esensi roh mulai terbakar hebat, berubah menjadi energi spiritual yang langsung disalurkan ke tubuhnya, membantunya dalam terobosannya. Saat hakikat sejatinya mulai memudar, energi spiritual ini, dipadukan dengan hakikat sejati yang berubah menjadi miliknya sendiri, mulai melonjak maju sekali lagi. Tidak jelas berapa lama guncangan berulang ini berlangsung. Mungkin butuh waktu semenit, sejam, atau bahkan seabad, sebelum penghalang dalam tubuh Ye Xiwen akhirnya hancur. Boom! Aura dahsyat meledak dari tubuhnya, dan penghalang wilayah kekuasaannya yang semula kokoh akhirnya runtuh di bawah serangan gencar Ye Xiwen.
Aura Ye Xiwen juga melonjak drastis. Setelah klon binatang bintang, tubuh utama Ye Xiwen akhirnya melangkah ke alam transendensi setengah langkah, beberapa dekade lebih lambat daripada binatang bintang. Namun, ia tidak merasa ada yang salah. Lagi pula, tubuh utamanya tidak mungkin mengalami pertemuan kebetulan yang sama dengan klon binatang bintang. Klon binatang bintang sendiri memiliki garis keturunan dan bakat yang sangat kuat, serta mampu menyerap dan melahap darah esensi binatang bintang dewasa, membuat situasinya jauh lebih baik daripada dirinya saat itu. Tubuh aslinya juga jauh lebih lemah dibandingkan klon Starbeast. Mampu melangkah ke alam transendensi setengah langkah saja sudah merupakan kemajuan yang cukup pesat baginya. Lagi pula, saat itu, ketika Huang Wuji dan yang lainnya sudah berada di alam Sein Agung, kesempurnaan agung, Ye Xiwen baru berada di alam Sein. Baru pada saat itulah Ye Xiwen punya pikiran untuk mengamati apa yang terjadi di luar. Meskipun klon binatang bintang dan tubuh utamanya terhubung, ia telah memutuskan semua koneksi dengan klon binatang bintang selama pengasingannya agar tidak mengganggu kultivasinya. Sementara itu, kekacauan terjadi di luar saat ketiga penguasa mengarahkan pandangan mereka pada avatar Starbeast, ingin melenyapkannya. Ye Xiwen telah mengerahkan seluruh energi sejatinya, siap melarikan diri kapan saja, dan sepasang sayap di belakangnya juga siap terbang. Situasinya menemui jalan buntu, dengan tiga kekuatan utama saling mengincar satu sama lain. Tepat ketika tiga kekuatan utama hendak melancarkan serangan, Ye Xiwen hendak melarikan diri. Dari danau dunia bawah, beberapa gelembung muncul, dan beberapa bunga lili laba-laba muncul darinya. Mereka masih kuncup, tetapi setelah mencapai permukaan danau, mereka perlahan mekar. Warna-warna cerah mereka memukau mata semua orang. Bunga lili laba-laba merah. Semua orang terkesiap kaget. Para ahli dari Sekte Bintang Terbang dan Sekte Bela Diri Surgawi datang terlambat dan tidak menyadari apa yang telah terjadi. Bahkan penyebutan senjata ajaib itu hanyalah lelucon. Mereka tidak merasakan fluktuasi apapun ketika harta karun luar biasa muncul. Jadi mereka tidak menganggapnya serius. Tapi sekarang mereka tak punya pilihan selain memperhatikan. Ada beberapa bunga lili laba-laba di sini. Jika digunakan dengan benar, mereka bisa menciptakan beberapa ahli di alam transenden. Bagaimana mungkin mereka tidak peduli? Adapun penduduk Bayangmen dan Baxingzai, meskipun mereka sudah lama tahu ada Licorice Radiata di sini, mereka hanya mengira hanya ada satu. Mereka tidak melihat ketika Ye Xiwen mengambil dua lainnya, dan berasumsi hanya ada satu ini. Siapa sangka akan ada lebih banyak bunga lagi yang muncul dari air. Mereka langsung menyadari apa artinya. Ada lebih banyak lagi bunga lili laba-laba di dasar danau Yellow Springs. Memikirkan hal ini, mata mereka berbinar dengan cahaya tajam. Bahkan Ye Xiwen pun tak kuasa menahan diri untuk meliriknya. Ia tak menyangka bunga lili laba-laba langka itu akan muncul satu demi satu di sini. Semua orang mengira hanya ada satu, tetapi Ye Xiwen telah mengumpulkan dua. Jadi ia tentu tahu masih banyak lagi. Terlebih lagi, ia segera menyadari bahwa bunga lili laba-laba ini sangat aneh, karena semuanya tumbuh di mayat. Untuk membentuk danau dunia bawah yang begitu besar, berapa banyak ahli top yang harus mati untuk mengembangkannya? Dengan kata lain, mungkin ada banyak sekali bunga lili laba-laba di sini. Matanya berbinar memikirkan hal ini. Jika memang begitu, maka tak seorang pun tahu betapa besar kekayaan ini. Bunga lili laba-laba merah mekar setiap 1000 tahun sekali dan layu setiap 1000 tahun sekali. Apakah bunga ini akan mekar sekaligus selama periode ini? Bunga lili laba-laba merah membutuhkan waktu 1000 tahun untuk mekar dan berbuah. Setelah mencapai puncak keindahannya, bunga ini perlahan layu, dan efeknya pun berkurang. Satu-satunya cara untuk mencegah pembusukannya adalah dengan memetiknya sejak awal. Bab 805 menyelam ke dasar danau. Oleh karena itu, bunga lili laba-laba merah kini telah mencapai titik di mana ia hanya mekar sekali setiap 1000 tahun, dan saat ini sedang berada pada waktu mekarnya yang paling melimpah. Apa yang dipikirkan Ye Xiwen, mungkin juga dipikirkan orang lain. Seketika, Fu Buping dari Sekte Bayang terkekeh dan berkata, "Kalau begitu, kalau kau ingin mengepung dan membunuhnya, maka kelilingi dan bunuh dia. Aku tidak akan ikut campur denganmu."
Begitu selesai berbicara, Fu Buping dan banyak ahli dari Sekte Bayang terjun ke danau mata air kuning. Meskipun danau mata air kuning sangat korosif, mereka dapat menahannya dan tidak berakibat fatal. Para ahli dari Sekte Delapan Bintang menggertakkan gigi, bingung harus berbuat apa. Jika mereka memilih memburu Ye Xiwen, bunga-bunga di seberang sana mungkin sudah dikumpulkan oleh Sekte Matahari Putih saat mereka kembali. Ayo, kumpulkan bunga lili laba-laba dulu. Cepat atau lambat kita akan punya kesempatan untuk menghadapi binatang kecil ini. Teriak Tetua Agung Sekte Delapan Bintang. Dan banyak murid Sekte Delapan Bintang mengikutinya dan terjun ke danau mata air kuning. Setelah tiba di sini, bagaimana mungkin para ahli dari Sekte Tianwu dan Sekte Feixing tidak tahu apa yang telah terjadi? Mereka khawatir ada bunga, pantai lain yang tak terbayangkan jumlahnya di bawah mereka. Dibandingkan dengan banyaknya bunga lili laba-laba, dendam terhadap Ye Xiwen menjadi tidak berarti, tidak lebih dari masalah sepele. Memikirkan hal ini, semua orang terjun ke danau mata air kuning. Aura pelindung yang mereka bangun menciptakan gelombang yang menjulang tinggi di danau yang tenang itu. Ye Xiwen, ini kesempatan emas. Kumpulkan lebih banyak bunga pantai lainnya, dan akan jauh lebih mudah bagi jati dirimu untuk memasuki alam transenden. Kata Ye Mo cepat. Ye Xiwen mengangguk. Bunga seperti ini, yang mekar setiap 1000 tahun sekali dan layu setiap 1000 tahun sekali, sangat langka di dunia luar. Sebagian besar, seseorang harus bergantung pada keberuntungan untuk menemukannya. Dalam situasi ini, cukup beruntung dia mampu bertemu dengannya. Dan tentu saja, dia tidak bisa membiarkan kesempatan itu berlalu begitu saja. Tak seorang pun memperhatikan 5 bunga lili laba-laba yang mengapung di danau dunia bawah. Karena mereka yakin masih ada banyak bunga lili laba-laba di dasar danau. Jadi untuk apa membuang-buang waktu di sini? Namun, saat ini, semua ini menguntungkan Ye Xiwen. Ye Xiwen memacu kecepatannya hingga batas maksimal, menyambar ke 5 bunga lili laba-laba dengan gerakan cepat. Setelah belajar dari 2 pengalaman sebelumnya, Ye Xiwen tidak lagi gegabah. Sambil mengambil bunga lili laba-laba, ia langsung membanting zombie yang telah bangkit itu ke danau dunia bawah. Dengan 5 dentuman keras dan 5 lambaian tangan yang menjulang tinggi, Ye Xiwen akhirnya berhasil merampas ke-5 bunga lili laba-laba tersebut. Ditambah dengan 2 bunga lili laba-laba yang sudah dimilikinya dan 1 bunga lili laba-laba yang diambilnya dari kimononya, kini ia memiliki 6 bunga lili laba-laba. Setelah mengumpulkan 5 bunga lili laba-laba, Ye Xiwen tanpa ragu langsung terjun ke danau mata air kuning. Begitu seluruh tubuhnya terendam, ia merasakan air danau mulai menggerogoti aura pelindungnya dengan hebat, memaksanya untuk terus-menerus mengerahkan energi sejatinya agar mampu bertahan. Dalam keadaan normal, aura pelindung Ye Xiwen hampir sepenuhnya terkuras. Aura tersebut mungkin hanya terkuras secara signifikan selama pertempuran besar. Namun sekarang, Ye Xiwen sudah menghabiskan banyak energi hanya untuk mempertahankan aura pelindungnya. Kecuali dia menggunakan energi spiritual dari pembuluh darah naga, mustahil baginya untuk tetap berada di dasar danau ini selamanya. Begitu ia mencapai dasar danau Yellow Springs, ia menemukan bahwa itu adalah lubang besar dan dalam, seperti tebing besar dan lembah yang dalam. Ini diciptakan oleh seseorang yang sedang bertarung. Ye Xiwen kini dapat merasakan fluktuasi energi yang konstan di dalam lubang yang dalam itu dan segera menyimpulkan bahwa itu pasti disebabkan oleh pertarungan antara banyak orang. Dan EBP, dan EBP, dan EBP, dan EBP, raung. Beberapa zombie berkumpul di dekatnya. Mereka adalah zombie yang sama yang darinya Ye Xiwen telah mengambil bunga Otter Shore, terbangun, dan kemudian terjatuh ke danau Yellow Springs. Saat itu, wajah mereka dipenuhi taring biru, dan mereka menatap tajam ke arah Ye Xiwen. Satu demi satu, mereka meraung dan menerkam Ye Xiwen. Meskipun mereka semua baru saja terluka parah oleh Ye Xiwen, mereka tidak merasakan sakit. Pukulan apapun yang mereka terima, mereka tidak merasakan sakit. Meskipun para zombie di alam transenden ini telah melepaskan diri dari situasi zombie biasa yang hanya bisa bertarung berdasarkan naluri, mereka tetap sangat haus darah dan membantai. Seorang zombie menyerbu lebih dulu, menghunus pedang panjang. Di kehidupan sebelumnya, ia adalah seorang pendekar pedang ulung.
Saat ia menggunakan seni bela diri, ledakan energi yang mengerikan, disertai langit yang dipenuhi racun mayat, menyerbu ke arah Ye Xiwen. Ye Xiwen mengepalkan tinjunya dan melepaskan satu pukulan, yang langsung berubah menjadi bola cahaya bintang dan meledak keluar. Bang! Semburan energi itu langsung hancur berkeping-keping oleh Ye Xiwen. Pada saat ini, Ye Xiwen melangkah maju dan melancarkan serangan lain. Meskipun zombie dapat membangkitkan beberapa ingatan dan naluri dari kehidupan masa lalu mereka, mereka tetap tidak sebanding dengan diri mereka di masa lalu. Oleh karena itu, meskipun semua zombie ini telah mencapai alam transenden, kekuatan mereka jelas telah menurun, dan mereka hanya dapat dianggap sebagai yang terbawah di antara mereka yang berada di alam transenden. Namun, yang benar-benar membuat mereka tangguh adalah tubuh fisik mereka. Umumnya, zombie memiliki tubuh yang luar biasa kuat, sehingga artefak dan senjata magis biasa sulit melukai mereka. Inilah mengapa orang-orang sering menganggap zombie begitu merepotkan. Namun, mereka kebetulan bertemu Ye Xiwen, yang rasanya seperti bertemu musuh bebuyutan mereka. Kekuatan fisik memang menjadi keunggulan Ye Xiwen. Ia mampu mengatasi teknik apapun dengan kekuatan kasar, dan ia benar-benar melampaui para prajurit dalam kemampuan fisik terkuat mereka. Jadi, mereka bukan lagi ancaman. Ye Xiwen diselimuti jubah ilahi emas. Meskipun wujud binatang bintangnya bukanlah tubuh super, ia masih bisa memanipulasi tubuhnya untuk membentuk tubuh emas. Pukulan lain dilepaskan. Great Annihilation Stardust Fist, yang langsung menyapu gelombang udara tak terbatas, mengaduk gelombang besar sebelum menghantam ke bawah. Zombie itu, yang tidak takut mati, melepaskan aura pedang yang menakutkan dan menyerang langsung ke arah serangan Ye Xiwen. Energi pedangnya hancur berkeping-keping oleh niat tinju Ye Xiwen setelah hanya beberapa saat kebuntuan. Tinju Ye Xiwen yang tak berkurang momentumnya, menghantam langsung zombie itu. Bang! Zombie itu, yang sudah terluka parah oleh Ye Xiwen, tak mampu menandinginya. Energi mayat pelindungnya terkuras habis, dan tubuhnya langsung hancur berkeping-keping, menyemburkan darah dan daging beterbangan. Ye Xiwen bertindak cepat dan tegas, tampak bahkan lebih sukses dan berkuasa daripada Tetua Agung Aula 8 Bintang. Ye Xiwen menemukan bahwa zombie ini tidak memiliki inti mayat. Secara umum, zombie yang telah mencapai pencerahan memiliki inti mayat, yang merupakan sumber semua energinya. Namun sekarang ia tidak memiliki inti mayat. Apa yang terjadi? Ye Xiwen awalnya berharap untuk meraup untung besar. Apa yang dianggap racun oleh orang lain justru merupakan tonik yang sangat bergizi baginya, karena ia dapat menyerap energi di dalam inti mayat. Karena itu, ia bertekad untuk mendapatkan inti mayat tersebut. Tapi siapa sangka, itu sudah hilang. Pantas saja kekuatan para zombie ini menurun drastis. Ternyata mereka tidak lagi memiliki inti mayat. Jadi, meskipun mereka telah memasuki alam transenden, mereka hanya bisa dianggap sebagai dasar alam transenden. Ye Xiwen kemudian menghancurkan zombie lainnya hingga berkeping-keping, tetapi menemukan bahwa, seperti zombie sebelumnya, mereka tidak memiliki inti mayat, yang membuat Ye Xiwen agak frustrasi. Mungkinkah inti mayat itu telah digunakan sebagai makanan bagi bunga lili laba-laba? Ye Mo mengajukan gagasan yang mengejutkan. Hanya dengan cara inilah kita dapat menjelaskan mengapa bunga lili laba-laba, yang awalnya hanya tumbuh di tepi mata air kuning, kini tumbuh di mata air kuning, tumbuh di atas mayat. Ye Xiwen membayangkan bahwa ini memang satu-satunya kemungkinan. Inti mayat itu adalah inti dari seluruh tubuh zombie, tetapi sekarang telah berubah menjadi bunga lili laba-laba, yang menghemat banyak langkahnya. Satu-satunya kekurangannya adalah inti mayat tidak terlalu berharga bagi mereka sebelumnya, dan mereka mungkin tidak akan repot-repot memperebutkannya. Tetapi sekarang setelah mereka berubah menjadi bunga lili laba-laba, mereka mungkin akan menjadi barang yang sangat dicari. Diiringi suara aliran air yang lembut, Ye Xiwen menoleh dan melihat sesosok mayat perlahan muncul ke permukaan. Di atas mayat itu tumbuh bunga lili laba-laba, yang perlahan mekar seiring ia naik lebih tinggi ke dalam air. Pemandangan itu tampak sangat aneh. Yang lebih aneh lagi, Ye Xiwen mendapati mayat itu bukan manusia biasa, melainkan seseorang dengan 4 lengan. Mereka dari klan sisa. Ye Xiwen mengerutkan kening.
Di dasar danau mata air kuning ini, tidak hanya banyak leluhur umat manusia yang terkubur, tetapi banyak leluhur klan sisa juga gugur di medan perang. Ini menandai dimulainya pertempuran pertama antara manusia dan ras remnan untuk memperebutkan ruang hidup. Sejak pertempuran ini, manusia dan ras remnan berperang selama bertahun-tahun demi ruang hidup hingga akhirnya manusia memusnahkan ras remnan. Bertahun-tahun telah berlalu sejak saat itu, dan catatan tentang klan sisa tidak lagi lengkap. Banyak klan bahkan tidak meninggalkan nama klan mereka, dan hanya disebut dengan nama klan sisa. Ada banyak kelompok di antara klan sisa, sehingga tidak dapat digeneralisasi. Namun, ketika Ye Xiwen melihat keempat lengannya, ia tahu bahwa ini pasti anggota klan sisa. Namun, Ye Xiwen tak berniat melepaskan bunga lili laba-laba ini. Ia segera berlari ke sisi sisa-sisa itu dan, secepat kilat, menyambar bunga lili laba-laba itu. Benar saja, saat Ye Xiwen mengambil bunga lili laba-laba itu, zombie sisa-sisa itu tiba-tiba membuka matanya, seolah-olah telah dirangsang dengan hebat. Ia segera melepaskan rentetan bayangan tinju yang menghujani Ye Xiwen. Tinju jenis ini bahkan lebih mengerikan daripada tinju manusia karena tinju ini memiliki 4 lengan dan kecepatan pukulannya 2 kali lipat kecepatan pukulan manusia, sehingga sangat sulit untuk dihadapi. Nenek moyang kita juga sangat menderita saat menghadapi sisa-sisa ras kuno ini. Manusia, zombie dari ras sisa ini tampaknya masih menyimpan beberapa ingatan dari kehidupan sebelumnya. Saat melihat Ye Xiwen, ia tampak sangat bersemangat dan mulai mengamuk.